kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Indrayanti dari SMA Negeri 1 Baradatu ingin menyampaikan tentang aksi Neta Budaya Positif modul 1.4. Di video kali ini saya akan menayangkan bagaimana saya menyampaikan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Bahwa sekolah kita sedang mengadakan renovasi besar-besaran sehingga kami terkendala keterbatasan ruangan untuk melaksanakan kegiatan ini. Namun, kegiatan ini tetap berjalan dengan menggunakan laboratorium sebagai tempat kegiatan. Berikut adalah kegiatan yang kami laksanakan. Saya hormati Bu Enda selaku pendamping dari Donor selaku pendamping Ibu Napa, dan saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan ibu-ibu, guru, beserta rekan kita juga yang berbahagia di depan ini, calon guru penggerak dan ulama yang bermain kegiatan dari rekan kita yaitu Bu Nova dan Bu Rahma dalam kegiatan calon guru penggerak ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga bagi sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yang terakhir. Amin Allahumma budaya ini, sehingga minta bantuannya kepada rekan-rekan yang lain untuk sama-sama kita belajar. Ini adalah satu hal yang positif, yang baik untuk kita semua sama-sama mencari ilmu, ya, sama-sama mencari informasi sehingga wawasan kita pun akan bertambah, ya. Mungkin itu saja, tapi terakhir sebelum saya Guru bergerak majukan pendidikan.
Sudah bergerak. Bu, semuanya sudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang akan kita bahas hari ini, yang pertama yaitu tentang disiplin. Ya, yang pertama tentang disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir penerapan segitiga resolusi dalam menyelesaikan masalah. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada tindakan kekerasan. Pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Hukuman berbentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan juga menyakitkan dan menciptakan identitas gagal. Biasanya kita tidak ada struktur atau panduan untuk menghukum anak, biasanya secara tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan yang mengatakan. Selanjutnya, hukuman adalah tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan pengaruh jangka pendek, jadi hukuman dengan penghargaan itu sifatnya adalah sama. Selanjutnya adalah materi tentang motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia itu memiliki motivasi. Ada 3 hal yang memotivasi manusia melakukan tindakan atau perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia menurut William Glasser yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu ekstrinsik atau eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik atau internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan keempat pemantau, terakhir manajer. Posisi kontrol ini guru harus tetap menggunakan posisi kontrol yang dapat menciptakan disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas atau sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan
memutuskan keamanan. Kemudian nilai-nilai dari kebajikan yaitu nilai-nilai dari sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan enam dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensinya sebagai berikut, dari nomor bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Yang terakhir adalah penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah kita dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar bisa menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 hal yang diselesaikan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi bagaimana? Ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan yang keenam melihat cara yang paling baik menurut versi dirinya atau versi murid. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, yang kedelapan fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Seperti ini Bapak Ibu ya, Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam pakai sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali berulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Selanjutnya Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sebagai sepatu. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saja. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Baiklah Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu menganalisis bagaimana cara Pak Lukman ini menangani kasus Sabrina sebagai guru. Dia menggunakan posisi kontrol apa, lalu bagaimana dia menyelesaikan dengan restitusi. Silakan Bapak Ibu berdiskusi, nanti kita akan bahas setelah selesai.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan bahas hasil diskusinya. Yang pertama tadi sebagai apa? Oh ya, sebagai posisi penghubung dengan kalimat ya sudah kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai. Indikatornya apa dia sebagai penghubung? Yang pertama menggunakan hubungan verbal, yang kedua menggunakan hubungan verbal atau dengan kalimat, kemudian posisi pemantau dengan kalimat tidak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatunya ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikatornya adalah bertindak sesuai dengan peraturan. Kenapa posisi Pak Lukman sebagai pemantau? Karena dia bertindak sesuai dengan peraturan sekolah. Berikut adalah hasil ketiga institusinya. Tindakan Pak Lukman tadi belum sesuai dengan sebelumnya, belum sesuai dengan segitiga institusi. Harusnya yang pertama Pak Lukman menstabilkan identitas dengan menanyakan kenapa datang terlambat dan tidak memakai sepatu sesuai aturan, lalu menyisipkan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasinya dengan kalimat, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu lima. Artinya menanyakan alasan yang konkret dan biasanya siswa akan bercerita panjang lebar setelah kita tanyakan dengan kalimat seperti itu dan juga dengan nada yang cenderung lebih pelan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dan dengan bertanya, Sabrina, kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, atau Sabrina, kamu tahu tentang keyakinan kelas sekolah yang sudah disepakati. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Kemudian yang ketiga, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan yang terakhir, apakah yang kamu lakukan agar tidak, apa hal yang akan kamu lakukan agar tidak terulang lagi? Nah, demikian Bapak Ibu tentang disiplin positif di sekolah kita yang akan kita laksanakan. Kita evaluasi apa hal yang belum kita laksanakan, kita akan laksanakan. Kalau kita belum menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, mari kita menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dalam pembelajaran, mari kita budayakan untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi bahwa sebelum kegiatan berlangsung, kami sudah membagikan materi tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Dan kami juga menyampaikan tentang keyakinan kelas kepada peserta didik. Berikut video kegiatan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Sebelum kegiatan membuat keyakinan kelas kita lakukan, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan kita, yaitu Indonesia. Kegiatan ini memang biasa kita lakukan. Di sekolah kami dilakukan setiap hari pukul 10.00.
kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sesuai yang kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Selama ini kita sudah ada yang namanya apa? Peraturan kelas. Ya, beda-beda tipis ya, tapi sebenarnya maknanya itu lebih dalam supaya kalian mendapatkan motivasi dari dalam diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi itu untuk melakukan segala sesuatu kita itu ada 3 motivasi. Yang pertama kemarin karena apa? Karena imbalan ya, biar dapat ongkos sekolah. Kemudian karena apa lagi? Karena hukuman. Biar nggak kena gembok, biar nggak kena sanksi, maka saya harus datang kurang dari 7.15. Terus apa lagi? Karena motivasi selanjutnya karena apa? Karena menghargai. Biar saya nanti dapat juara umum, dapat apa lagi? Biar saya nanti kalau ikut olimpiade juara dapat free SPP ya kan? Kemudian yang terakhir baru motivasi dari dalam motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri kita. Nah, selama ini kalau kalimat peraturan gimana? Bahasanya gimana kalau kalimat peraturan? Tidak boleh datang. Nah, kalau keyakinan kelas kita berarti kita harus memiliki nilai kebajikan yaitu disiplin. Gitu ya. Oke, sudah paham ya? Membedakan kalimat peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi jangan mengganggu kawannya. Berarti saling menghargai. Ya, oke. Sekarang kita tulis ya.
yang inginkan keyakinan kelas kita. Silahkan ditempel di papan tulis di sebelah sini ya, ibu bagi dua. Oke, kita lihat ada yang nggak dikasih nama ya. Kita bacakan. Bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkan tepat waktu. Berarti punya dua nilai ya. Tanggung jawab dengan disiplin. Kemudian menghormati teman yang sedang piket kelas, lepas sepatu, piket saat sebelum masuk. Berarti nilainya ada dua. Ya, menjaga kebersihan dan dia menghargai sesama anggota kelas ya. Kemudian piket saat sebelum masuk juga salah satu nilai-nilai disiplin. Berarti nomor satu tolong ditulis, berarti disiplin. Dari beberapa orang disiplin, saling peduli. Saling peduli di sini dalam hal positif ya. Bukan saling peduli mencontekin tugas, tidak ya, itu malah jadi negatif, membuat teman kita tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian membantu satu sama lain, itu berarti ada nilai apa selain itu? Saling menyayangi, saling bantu, saling menghargai juga. Dan apa lagi? Saling menghormati dan menyayangi teman dan guru. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau gitu mau piket kelas ada nggak kira-kira? Malah woi, piket siapa woi? Kayak gitu kan? Ya. Selanjutnya berangkat lebih pagi ketika jadwal piket ya, itu termasuk nilai disiplin juga. Mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Ini ibu nggak ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Itu kalian semua nggak tulis ini nih. Ya. Berdoa berarti ini untuk sama-sama ya, untuk bersama. Berperilaku sopan sesama teman, ada nggak yang nggak sopan di kelas? Ngatain kakaknya ada nggak? Oke. Disiplin, saling menyayangi, sopan santun. Oh tadi ada saling menghargai, tadi ada tanggung jawab, tadi ada saling menghargai dan juga tanggung jawab. Nanti ibu sebutkan lagi. Kayaknya rata-rata itu ya. Apalagi ya? Saling menghargai, peduli terhadap satu sama lain, bermusyawarah, teman-teman. Ya, boleh disimpulkan juga peduli satu sama lain. Berdoa sebelum dan sesudah, berarti ada nilai-nilai apa di sini? Nilai-nilai religi, berarti kalimatnya apa? Kita simpulkan.
Boleh. Berakhlak mulia ini akhlak mulia semua ini. Saling menyayangi, sopan santun ya. Kalau yang segak-segaan itu enggak akhlak mulia boleh. Berarti di sini ada nilai berakhlak mulia dan juga bertakwa juga boleh. Menjalankan kebersihan, tidak mengabaikan tertiban kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Usman ini yang paling betul dari Usman ya. Siswa diharapkan terus ini banget menerapkan melepaskan sepatu saat melakukan kelas. Oke. Cukup ya. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Oh, tadi ada nilai-nilai redaksinya berarti apa tadi? Bertakwa ya. Ya. Bertakwa juga boleh. Oke, cukup ya. Cukup, terima kasih. Ini kesepakatan kita. Nanti kalau kelas kita sudah kembali, kita tulis lagi di dalam karton dan kita tempel lagi di kelas kita. Begitu juga dengan jadwal piket, jadwal pelajaran dan juga denah duduk. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan penerapan dan penularan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai pemahaman dan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya meminta kepada peserta didik untuk menanggapi cara saya mengajar di kelas. Berikut tanggapan peserta didik saya tentang cara mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilva Erlina Putri, biasa dipanggil Nilva, berasal dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan testimoni untuk pelajaran fisika bersama Bu Rahma. Saya sangat senang sekali mengikuti pembelajaran fisika bersama Bu Rahma, dikarenakan Bu Rahma dapat mengelola kelas dengan tenang dan sabar. Selain itu juga, Bu Rahma mengajarkan kami hal-hal yang baik dan mencontohkan hal-hal yang baik seperti disiplin, kejujuran, bertanggung jawab, dan hal-hal lainnya selama di kelas. Cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kristiani, saya berasal dari kelas 12 MIPA 4 dan saya adalah salah satu anak didik dari Bu Rahma Indrayanti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa yang saya rasakan ketika proses pembelajaran fisika. Yang pertama-tama adalah Bu Rahma selalu aktif bertanya jawab bersama kami mengenai proses pembelajarannya, apakah itu jelas atau tidak mengenai materi yang telah kami pelajari. Kemudian dia juga mengajarkan kami cara untuk mengajari teman-teman yang lain yang belum paham akan materi tersebut, dan juga Bu Rahma menerapkan tipe ujian yang tidak monoton seperti ujian melalui limbrisis yang memberikan kita itu experience baru atau pengalaman baru mengenai suatu ujian, dan juga Bu Rahma akan mengadakan tes lisan setelah ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Jemaah Risma. Saya Saudara Guru dari kelas 12 3. Di sini saya akan menerangkan testimoni tentang pembelajaran fisika bersama Bu Rahma. Saya sangat merasakan senang sekali karena pembelajaran dari Bu Rahma sangat asik dan seru, namun tetap ada esensi materinya. Bu Rahma mampu membersihkan kelas itu sangat nyaman dan asik dengan metode pembelajaran yang sangat bervariasi. Bu Rahma juga mengajak guru-guru lain untuk datang menemani beliau untuk Bu Rahma sebagai referensinya untuk evaluasi beliau juga. Terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Isabella.
adalah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memberikan perasaan saya selama mengikuti pembelajaran fisika. Yang saya rasakan begitu senang dalam mengikuti pembelajaran fisika bersama Bu Rahma, karena Bu Rahma selalu menanyakan pemahaman tentang pembelajaran fisika, dan juga Bu Rahma selalu memberikan evaluasi dan refleksi di akhir pembelajaran matematika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salwa Dewi. Saya salah satu siswi dari Bu Rahma. Di sini saya akan memberitahu testimoni dari pembelajaran Bu Rahma. Di pembelajaran Bu Rahma ini cukup menyenangkan, namun juga sedikit menegangkan. Salah satunya adalah kami akan mengadakan tes lisan yang belum siap sama sekali. Itu cukup menegangkan, tapi ya udah ya tapi kok bisa terus di pembelajaran Bu Rahma ini juga tidak monoton, tidak seperti guru lainnya. Di pembelajaran Bu Rahma ini contohnya adalah ruangan kemarin mengadakan dengan aplikasi kuis. Nah, di situ tuh diberikan waktu, jadi pada saat ruangan kita tidak diberikan untuk membuat pembelajaran. Jadi cukup menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lestari. Di sini saya sebagai siswi dari Ibu Rahma. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran fisika yang disampaikan oleh Ibu Rahma sangatlah menyenangkan. Kadang Ibu Rahma juga memberikan kami siswa-siswinya ruang untuk bertanya apakah pembelajaran yang dia berikan mudah dipahami. Dan satu lagi, kami sangat senang dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan, karena Ibu Rahma selalu mengajak kami untuk mengerjakan soal dengan berbagai cara. Terkadang kami diajarkan menggunakan kuis hingga pembelajaran fisika kami tidak membosankan. Dan juga Ibu Rahma biasanya membawa guru-guru lain untuk melihat cara dia mengajar kepada muridnya di dalam kelas, untuk memberikan masukan kepada muridnya apakah ada sesuatu yang kurang dari pembelajaran yang dia berikan. Terima kasih. Saya akan Sebagai pendidik utama, saya sangat senang mengikuti pembelajaran fisika Bu Rahma, karena Bu Rahma memberi kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan menjawab soalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Pratama dari kelas 12 IPA 5, murid Bu Rahma. Saya sangat senang belajar fisika bersama Bu Rahma, karena Bu Rahma selalu menanyakan bagaimana metode pembelajarannya, apakah menyenangkan dan mudah dimengerti. Dan Bu Rahma juga sering mengajak guru lain untuk mengevaluasi cara mengajarnya dan menjadikannya sebagai guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata 1.4 budaya positif di sekolah ini saya buat. Tentunya masih banyak hal yang perlu saya perbaiki di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Tetaplah semangat menebarkan hal positif di sekolah dan tetaplah semangat berbagi kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.